Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda Fauzana, kelas 11 RB, nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menganalisis biaya produksi produk prototipe produk barang atau jasa. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi atau produk mengacu pada biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah usaha atau bisnis dari pembuatan produk yang menyediakan layanan. Biaya produksi dapat mencakup berbagai biaya seperti tenaga kerja, bahan baku, pasokan manufaktur yang dapat dikonsumsi, dan overhead umum. Biaya produk juga dapat mencakup biaya yang timbul sebagai bagian dari pengiriman layanan kepada pelanggan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah ditanggung oleh perusahaan juga termasuk ke dalam biaya produksi. Kemudian ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan bahan jadi. Bahan-bahan yang digunakan secara langsung dalam proses pembuatan produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Contohnya, pabrik furnitur membutuhkan kayu, kulit atau kain, dan vinil untuk membuat kursi dan meja. Kemudian, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah jumlah semua upah yang dibayarkan kepada Kemudian, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah jumlah semua upah yang dibayarkan kepada karyawan, serta biaya imbalan kerja dan pajak gaji yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Biaya tenaga kerja dipecah menjadi biaya langsung yang tidak langsung. Overhead. Biaya langsung termasuk upah untuk karyawan yang menghasilkan produk, termasuk pekerja di luar perakitan. Sementara biaya tidak langsung terkait tenaga kerja pendukung seperti karyawan yang memelihara peralatan pabrik. Kemudian ada juga biaya overhead pabrik, merupakan semua biaya untuk bahan-bahan yang tidak langsung digunakan dalam produksi, tenaga kerja tidak langsung dan biaya pabrik lainnya, seperti biaya pemeliharaan pabrik, biaya pemasaran dan promosi bahan tambahan atau penunjang, pajak, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap. Biaya yang tidak berubah dengan jumlah output yang dihasilkan. Artinya, mereka harus dibayar bahkan jika tidak ada output produksi sama sekali. Misalnya, jika Anda ingin membuka usaha budidaya lele, Anda harus membayar sewa untuk lokasi Anda. Katakanlah 10 juta per bulan. Ini adalah biaya tetap karena tidak masalah jika dan beberapa banyak lele yang Anda jual, Anda masih harus membayar sewa. Demikian pula, Anda harus membayar gaji pekerja Anda. Terlepas dari jumlah lele yang ia jual, maka Anda harus membayar sesuai gaji yang disepakati. Yang kedua, ada biaya variabel. Biaya yang berubah dengan jumlah output yang dihasilkan. Artinya, mereka biasanya meningkatkan dengan meningkatkannya output dan sebaliknya. Tidak seperti biaya tetap. Biaya variabel tidak dikeluarkan jika tidak ada produksi. Karena itu, mereka biasanya dilaporkan per unit. Semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, maka akan semakin besar juga biaya variabel yang dikeluarkan. Yang ketiga, ada biaya total. Ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. TC sama dengan FC plus VC. TC adalah total cost atau biaya total. FC adalah biaya tetap. VC adalah variable cost atau biaya variabel. Yang keempat, ada biaya marinjal. Biaya produksi 1 unit output lagi. Artinya, ini memberitahu kita berapa total biaya yang meningkat jika unit tambahan diproduksi. Biaya marinjal adalah faktor penting untuk pengambilan keputusan dalam konteks proses produksi karena dapat digunakan untuk menghitung tingkat output yang optimal.
Yang terakhir ada biaya rata-rata. Total biaya dibagi dengan jumlah output, yaitu jumlah unit yang diproduksi. Ini adalah faktor penting ketika datang untuk membuat keputusan produksi, karena memberitahu kita berapa unit output yang khas. Selain biaya total rata-rata, Anda juga dapat menghitung biaya tetap rata-rata, misalnya total biaya tetap atau jumlah unit yang diproduksi dan biaya variabel rata-rata, misalnya biaya variabel total atau jumlah unit yang diproduksi. Kemudian faktor-faktor biaya produksi. Yang pertama ada sumber daya manusia atau tenaga kerja manusia. Tenaga kerja adalah pendorong utama nilai ekonomi. Pekerja produksi dibayar untuk waktu dan upah mereka dalam upah yang tergantung pada keterampilan dan pelatihan mereka. Tenaga kerja oleh pekerja yang tidak berpendidikan dan tidak terlatih biasanya dibayar dengan harga rendah, sedangkan pekerja yang terlatih dan terdidik dibayar dengan upah yang lebih tinggi karena mereka membawa lebih dari kapasitas fisik mereka pada tugas tersebut. Kemudian sumber daya modal. Dalam ekonomi, modal biasanya mengacu pada uang. Tetapi uang bukan merupakan faktor produksi karena tidak terlibat langsung dalam menghasilkan barang atau jasa. Sebaliknya, ini memfasilitasi proses yang digunakan dalam produksi dengan memungkinkan pengusaha dan pemilik perusahaan untuk membeli barang modal atau tanah atau membayar upah. Sebagai faktor produksi, modal mengacu pada pembelian barang yang dibuat dengan uang dalam produksi. Yang terakhir ada sumber daya pengusaha. Sumber daya pengusaha yang dimaksud adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah mental, kreativitas seseorang wirausahawan dalam menciptakan suatu produk yang memiliki nilai lebih dan dibutuhkan oleh konsumen. Kewirausahaan merupakan gabungan dari semua faktor produksi. Kemudian ada beberapa analisis biaya membuat kerajinan dari stik es krim. Biaya bahan sebesar Rp8.000 dan perkiraan penjualan sebesar Rp15.000 karena dengan lama pembuatan selama 6 jam. Kemudian analisis biaya membuat kerajinan sedotan. Biaya bahan sebesar Rp17.000 dan perkiraan jual sebesar Rp20.000 karena lama pembuatannya selama 6 jam. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.